Iya, Bu. Hari ini kita akan membahas untuk contoh-contoh soal ya, yang temuan kemarin yang dari Rabu ya. Dari Rabu kita sudah membahas tentang perhitungan harga pokok berdasarkan pesanan. Dan hari ini kita akan membahas untuk contoh soal yang berdasarkan proses ya. Jadi nanti kita review sebentar yang berdasarkan pesanan, kemudian kita lanjut ke yang berdasarkan proses ya. Jadi mungkin untuk hari ini kita hanya membahas tentang contoh soal ya. Untuk diskusi di Sikuli kita lanjutkan di minggu depan. Oke? Oke, Bu. Kalian nggak terlalu capek ya. Jadi untuk minggu depan Ibu masih menambahkan jadwal ya. Jadi sama jadwalnya dengan ini ya. Jadi di hari Rabu dan hari Sabtu ya. Jadi untuk hari Rabu kita diskusi tentang perhitungan harga pokok berdasarkan proses ya. Jadi ada dua kelompok ya, kelompok 9 dan 10. Kemudian untuk hari Sabtunya kita diskusi tentang perhitungan harga pokok standar ya. Tetapi yang Ibu sampaikan di sini, untuk perhitungan harga pokok standar itu tidak kita masukkan ke bahan ujian akhir semester ya. Jadi untuk materi ujian akhir semester itu ada 3 materi ya. Yang pertama yang berdasarkan aktivitas, kemudian berdasarkan pesanan dan berdasarkan proses ya. Jadi silahkan itu nanti dipahami lagi untuk contoh perhitungan soalnya. Apabila nanti setelah ini hari ini Ibu jelaskan masih ada lagi yang belum dimengerti atau dipahami, silakan untuk ditanyakan. Kita masih ada beberapa pertemuan lagi ya. Jadi nanti untuk di pertemuan ke-15 kita akan latihan soal ya. Latihan soal untuk UAS. Jadi silakan nanti supaya ujian akhir semester nanti kalian sudah bisa memanage waktu ya, karena waktunya sama dengan kita mengadakan perkuliahan ya. Jadi hanya 2 jam maksimal gitu ya. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi kita lanjut dulu ya. Kita akan mereview sebentar tentang yang hari Rabu, perhitungan harga pokok pesanan. Apakah kemarin sudah dibaca untuk contoh soalnya? Ada yang belum dimengerti? Ini bisa dilihat ya? Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke ya, kita review sebentar. Ini kemarin Ibu memberikan contoh soal, ini yang berdasarkan pesanan ya. Contoh soal perhitungan harga pokok yang berdasarkan pesanan. Nah, di sini ada beberapa informasi biaya ya. Kemudian kalian diminta untuk besarnya biaya bahan baku yang digunakan, tarif BOP per departemen, kartu harga pokok pesanannya, kemudian total harga pokok produksinya, harga jual per unit, dan jurnal yang dibutuhkan. Kemarin sudah sempat dibaca belum ini? Sudah, Bu. Sebagian, Bu. Sudah sebagian. Ada yang belum jelas atau perlu diterangkan dari awal? Atau bagian mana yang harus Ibu jelaskan? Yang pertanyaan pertama satu ini, hitunglah besarnya biaya bahan baku yang digunakan, bisa? Ayo. Oke, yang kita review dari awal ya. Jadi ini yang pertama kita review sebentar. PT Mebel Antik ya, ini menerima pesanan kursi sebanyak 2000 unit ya. Pesanan dengan nomor 003 ini melalui 2 departemen produksi ya. Departemen pertama yaitu departemen pembentukan, sedangkan departemen kedua yaitu departemen penyelesaian. Nah, di sini ada beberapa informasi biaya. Pembelian bahan baku tanggal 1 Januari yaitu sebanyak 200 meter kubik
ya, dengan harga per meter kubiknya adalah Rp500. Kemudian ada pembelian tanggal 3 dengan informasi sebagai berikut. Kemudian juga tanggal 7. Ya. Kemudian informasi biayanya ada sebagai berikut. Untuk Departemen 1, Departemen 2 ya. Ada jumlah jam kerja langsung, kemudian upah langsung per jam, dan ada juga jam mesin yang digunakan. Kemudian untuk informasinya, BOP per tahun untuk Departemen 1 sebesar 8 juta dengan kapasitas sebesar 20.000 jam mesin. Sedangkan untuk Departemen 2 sebesar 12 juta BOP-nya ya, dengan kapasitas 30.000 jam mesin. Kemudian pihak pemesan menyetujui pembayaran pesanannya sebesar total biaya produksi ditambah laba kotor sebesar 40% dari total biaya produksi. Pertanyaan pertama, kalian diminta untuk menghitung besarnya biaya bahan baku yang digunakan. Nah, kita lihat bahan baku tadi yang dibutuhkan berapa. Nih, permintaan bahan baku di bagian gudang untuk Departemen 1 sebanyak 1.200 meter kubik kayu. Nah, ini dibagi dari beberapa pembelian ya. Jadi pembelian yang pertama yaitu tanggal 1 Januari sebanyak 200 dengan harga satuannya 500. Kemudian yang ke tanggal 3 dengan jumlah 300 dengan harga per unitnya 650. Dan untuk pembelian tanggal 7 yaitu sebesar 700 meter kubik dengan harganya 550. Nah, ini kita jumlahkan untuk masing-masing tanggal pembelian ya. Jadi untuk tanggal 1 Januari 200 dikalikan 500 dapatkan hasil sekian. Nah, begitu juga dengan tanggal 3 dan tanggal 10. Jadi untuk total penggunaan bahan baku yaitu sebesar 680.000. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita yang kedua yaitu tarif BOP per departemen. Kita cari tarif BOP-nya. Ada Departemen 1 dan Departemen 2 ya. Nah, Departemen 1 tadi BOP-nya apa yang ini di sini. Ada perencanaan BOP per tahun untuk Departemen 1 sebesar 8 juta dengan kapasitasnya 20.000 jam mesin. Jadi untuk tarif BOP Departemen 1 sebesar berapa? Tarifnya? 8 juta, Bu. 8 juta 8 juta dibagi dengan 20.000. 20.000. Jadi total BOP yang direncanakan untuk anggaran dibagi dengan kapasitas mesinnya ya. Jadi 8 juta dibagi 20.000 jam mesin ya. Nah, itu tarifnya. Tarif untuk Departemen 1. Nah, tarif untuk Departemen 2 berapa? Di sini Departemen 2 yang direncanakan BOP-nya berapa yang Departemen 2? 12 juta dibagi 30.000. 30. Ya, 12 juta dibagi 30.000. Nah, sudah kita dapatkan ini tarif BOP. Departemen 1 8 juta dibagi 20.000 didapat 400 ya. Yang Departemen 2 dari 12 juta dibagi 30.000 jam ya, didapatkan 400. Ini sama kebetulan di sini ya. Tapi cara carian tadi tahu ya untuk jalannya ya. Oke, kemudian yang ketiga kita membuat kartu harga pokok pesanan. Nah, ini adalah salah satu kriteria dari menghitung harga pokok yang berdasarkan pesanan. Biasanya perusahaan itu menggunakan media yang disebut dengan kartu harga pokok. Nah, di sini fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan ya perusahaan di dalam menghitung biaya produksi per pesanan ya. Karena apa? Karena untuk yang berdasarkan pesanan itu perusahaan itu memproduksi barang-barang yang heterogen ya, artinya untuk pesanan yang satu itu tidak sama dengan pesanan yang lain ya. Otomatis mereka mempunyai harga jual dan biaya produksi yang berbeda antara satu pesanan dengan pesanan yang lain. Makanya untuk mempermudah perusahaan menggunakan media dengan kartu harga. Nah, seperti ini ya untuk format kartu harga pokok. Di sini ada nomor pesanan berapa, kemudian jenis produksinya, kemudian tanggal pesanannya ya, dan
seterusnya di sini jumlah pesanan berapa. Nah, ini untuk memudahkan ya. Nah, di sini kita akan memasukkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk pesanan tersebut ya. Di sini biaya produksi kemarin terdiri dari berapa? Ayo, masih ingatnya? Biaya produksi? Ayo, Maya mana? Biaya produksi apa kemarin? Ayo, mana suaranya? Halo? Lupa, Bu, lupa. Lupa. Jadi biaya produksi itu kan terdiri dari 3 ya. Yang apa? Pertama biaya bahan baku. Yang kedua biaya tenaga kerja. Yang ketiga biaya apa? Apa? Produksi. Ini apa nih? Overhead pabrik. Overhead pabrik. Ya. Jadi biaya produksi ya. Biaya produksi itu terdiri dari 3 ya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Ya. Yang biaya langsung itu yang mana? Biaya langsung itu adalah yang biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Nah, sedangkan untuk biaya overhead ini adalah biaya tidak langsung. Ya, biaya tidak langsungnya. Nah, di sini untuk kartu harga pokok pesanan, ini kita masukkan masing-masing biaya. Yang pertama kita masukkan dulu biaya bahan baku. Nah, berapa biaya bahan baku yang digunakan? Tadi sudah kita cari ya di 600 mana? Nah, 680.000. Nah, kita masukkan ya, kita masukkan nih biaya bahan baku, masukkan ke departemen 1 sebesar 680.000. Ya, jadi total biaya bahan baku 680.000 ya. Jadi untuk ini di sini ada departemen 1, ada departemen 2 ya. Nanti untuk pengalokasian biaya. Nah, kenapa untuk bahan baku hanya kita alokasikan di departemen 1? Ya, ada yang bisa? Kenapa? Di sini ada 2 departemen ya. Ini departemen pertama dan departemen kedua. Departemen pertama tadi kan departemen pembentukan ya. Artinya atau departemen yang untuk mengolah dari bahan baku menjadi produknya. Kemudian departemen 2 ini departemen penyelesaian. Penyelesaian itu produknya sudah jadi, hanya tinggal memoles. Misalnya kalau ini kursi tadi kan. Kalau departemen 1 misalnya departemen pemotongan, perakitan ya. Jadi mereka bahan baku itu digunakan oleh departemen 1 ya. Kemudian untuk departemen 2 itu mereka tinggal misalnya untuk mengecat dan sebagainya. Jadi bahan baku tidak digunakan di departemen kedua. Jadi seluruhnya bahan baku itu kita alokasikan di departemen 1. Ya, oke? Next ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Ya, kita masukkan yang biaya tenaga kerja. Nah, kalau biaya tenaga kerja itu baik departemen 1 maupun departemen 2 ini menggunakan tenaga kerja, ya kan? Jadi kita alokasikan masing-masing biaya tenaga kerja. Berapa untuk departemen 1, berapa untuk departemen 2. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu berapa jam yang digunakan, jam tenaga kerjanya dikalikan dengan tarifnya ya. Di sini ada yang departemen 1 dulu ya. Ini 1.200 dikalikan 2.000. 1.200 dari mana? 1.200 dari mana? Ada yang tahu? Dari itu Bu, departemen 1 itu enggak Bu? Yang mana? Jumlah jam kerja langsung. Iya. Jadi jumlah jam kerja langsung di departemen 1 ya sebesar 1.200 dikalikan 2.000. 2.000 ini adalah dari mana? Dari departemen 2. Kita cari yang nah, upah langsung per jamnya berapa? Kita kan mencari biaya tenaga kerja di departemen 1 kan? Nah, itu caranya yaitu dari jumlah jam kerja langsung yaitu sebesar 1.200
1.200 dikalikan upah langsungnya berapa per jam? Dikalikan 2.000. Nah, ini kan upah yang per jamnya sekian, sedangkan jumlah jam kerjanya sebesar 1.200. Nah, jadi jumlah biaya tenaga kerja untuk Departemen 1 yaitu sebesar 1.200 dikalikan 2.000. Nah, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa. Nah, kemudian untuk yang Departemen 2, berapa biaya tenaga kerjanya? Dari mana bisa dicari yang Departemen 2? Berapa? 2. Jumlah jam kerjanya 2.000 dikali sama langsung 1.200. Nah, bentar ya. Jadi untuk upah tenaga kerja Departemen 2 yaitu dari 2.000 dikalikan 1.500. Ya, jadi sudah kita dapatkan untuk biaya tenaga kerja ya. Di Departemen 1 sebesar 2.400.000, sebesar 3 juta. Jadi jumlah biaya tenaga kerjanya 5.400.000. Oke. Kita next ya. Nah, sekarang kita ke biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dari Departemen 1 yaitu dari 450 dikalikan 400. 450 dari mana? Yang 400 ya. Oke, yang 400 ini yang tarif BOP. Tarif BOP yang sudah kita cari tadi di sini ya, 400. Tarif BOP dikalikan 450. Dari mana 450? Mana 450? Dari ini jam mesin yang digunakan oleh Departemen 1. Jadi untuk BOP Departemen 1 itu adalah dari jam mesin yang digunakan dikalikan dengan tarif Departemen 1 400. Jadi 450 dikalikan 400 didapatkan 180.000. Nah, kemudian untuk yang Departemen 2 BOP-nya itu adalah dari 2.000 dikalikan 400. 400 ini dari mana tadi? Tarif BOP. Nah, tarif BOP Departemen 2 400. Nah, kemudian yang 2.000 dari mana? 2.000 Belanja langsung di Departemen 2. Ya, cuma yang bisa langsung di Departemen 2. Jadi itu adalah BOP dari Departemen 2. Nah, sudah didapatkan ya. Semua sudah lengkap. Jadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, overhead pabrik. Nah, sekarang kita jumlahkan semua biaya-biaya itu ya. Jadi di sini kita mendapatkan jumlah biaya produksi. Total biaya produksi sebesar 7.060.000 ya. Jadi dari penjumlahan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik ya. Nah, bisa kita masukkan ke pertanyaan yang keempat. Di sini berapa jumlah biaya produksi untuk pesanan 00? Ya, nah, kita masukkan bahan baku tadi berapa? 680 ya. Tenaga kerja langsung 5.400.000 dan biaya overhead pabrik 980. Nah, ini kita sebesar 7.060.000. Oke, sampai sini? Oke, Bu. Oke ya. Nah, kemudian untuk yang kelima, kita akan mencari harga jual per pesanan. Harga jual per unitnya berapa? Ya. Caranya bagaimana? Tadi ada informasi seperti ini nih. Pihak pemesan menyetujui pembayaran pesanannya sebesar total biaya produksi. Nah, jadi laba kotornya itu sebesar 40% dari biaya produksi. Maka kita akan mencari biaya atau harga jual per pesanan dulu. Maka harga jual itu adalah sebesar total dari 40%. Jadi di sini kita
informasinya. Jadi 140% itu dari 100% ini kan biaya produksinya 100% ya kan, ditambah laba kotor yang kita atau yang akan dibayar oleh perusahaan pemesan ya. Jadi laba kotornya berapa tadi? Laborator 40% ditambah 100%. Ya. 140%. Nah, kalau misalnya laba kotornya yang diinginkan 60%, ini 160. Nah, 60% ya. Jadi 160% dikalikan total biaya produksi. Apa tadi total biaya produksi? 7.060.000. Nah, kemudian dibagi dengan unitnya. Unitnya berapa tadi? Sebesar 2.000. unit. Ya, kita dapatkan harga jual per pesanan. Ini adalah harga jual pesanan 4.942. Paham sampai sini? Paham, Bu. Kita sudah mendapatkan harga jual per pesanan. Nah, sekarang harga jual untuk seluruh pesanan berapa? Ya, tinggal kalikan dengan unitnya. Ya 2.000 unit Ya. dibagi 4.942. Ya, oke, good. Ya, bagus. Jadi didapatkan hasil sebesar ini. Nah, itulah perhitungan harga pokok yang berdasarkan pesanan. Nah, kemudian kalian diminta membuat jurnal. Nah, kalau jurnal ini kan jurnal atau untuk akunnya kan sama ya. Jadi tinggal kalian memahami kalau mencatat pemakaian bahan baku itu jurnalnya apa? Yaitu barang dalam proses, kemudian persediaan bahan baku, berapa yang dibutuhkan? Tadi 680 dan seterusnya ya. Bisa ya di sini ya. Nanti tinggal kalian mengganti angkanya ini. Ya. Tapi untuk akun itu kan selalu tetap ya. Jadi kalian harus mengerti saja ya. Kalau untuk pemakaian bahan baku jurnalnya apa, akunnya apa. Itu akunnya barang dalam proses, kemudian persediaan bahan baku. Ya, kemarin untuk di PPT Ibu juga sudah Ibu masukkan ya bagaimana untuk mencatat jurnal ya dari pemakaian bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, BOP dan sebagainya. Oke ya, ini sudah paham ya di sini ya? Paham, Bu. Oke, paham. Oke, nah untuk baik itu yang berdasarkan pesanan. Ada yang mau ditanyakan untuk yang contoh perhitungan dasar. Jadi nanti ya kita pakai bagus ya. Nah, oke, sekarang kita masukkan berdasarkan proses ya. Contohnya ya, langsung bantu atau